Di lereng Pacet, banyak cerita beredar tentang villa-villa tua yang menyimpan kisah kelam. Orang-orang menyebutkan tentang suara-suara malam yang tak pernah dijelaskan, bayangan yang bergerak meski angin tak berhembus, dan kisah keluarga yang pernah tinggal namun tak pernah benar-benar pergi. Kilas balik samar menampilkan pintu villa terbuka di tengah malam. Angin berhembus membawa aroma basah kayu lapuk. Ada jeritan singkat, lalu hening. Gelap menelan semua detail, menyisakan hanya rasa dingin yang menempel di udara. Alex, seorang penulis novel misteri, sedang terjebak dalam kebuntuan ide. Berhari-hari ia menatap layar laptop, huruf-huruf berhenti mengalir, inspirasinya terkubur. Atas saran seorang teman, ia memutuskan untuk beristirahat sejenak, atau mungkin menemukan cerita baru, dengan menyewa sebuah villa tua di kawasan Pacet. Villa itu terpencil, berada di pinggir hutan pinus, jauh dari keramaian. Pemiliknya, seorang pria tua bernama Pak Kusno, menyerahkan kunci dengan tatapan yang sulit dibaca. Villa itu tenang, katanya lirih, seakan menegaskan sesuatu. Tapi jangan terlalu banyak bertanya. Alex hanya mengangguk, mengira Pak Kusno hanyalah seorang tua eksentrik. Yang ia butuhkan hanyalah suasana sunyi untuk kembali menulis. Hari pertama terasa biasa. Alex menata barang-barangnya, berjalan berkeliling villa, dan sesekali mencatat ide-ide kecil di bukunya. Namun, semakin lama ia berada di sana, semakin jelas ada hal-hal yang tidak wajar. Di ruang tamu, Alex menemukan foto keluarga pudar dalam bingkai kayu. Wajah-wajah di foto itu terlihat buram, seolah disengaja untuk tak terbaca. Di dalam laci meja kerja, ia juga menemukan sebuah buku harian usang, dengan halaman-halaman yang sudah menguning dan tulisan tangan rapat penuh coretan. Malam pertama, saat ia mencoba tidur, Alex terbangun oleh suara aneh dari loteng. Awalnya seperti bunyi gesekan, lalu seperti langkah kaki yang pelan. Ia menahan napas, menunggu. Suara itu berhenti, meninggalkan kesunyian yang justru membuat bulu kuduknya semakin meremang. Di kegelapan, Alex bertanya pada dirinya sendiri, apakah villa ini benar-benar kosong? Hari berikutnya, Alex mulai menjelajahi halaman sekitar villa. Udara Pacet yang dingin bercampur dengan aroma tanah basah membuat suasana terasa semakin sunyi. Di belakang villa, matanya menangkap sebuah pintu besi tua yang hampir tertutup semak. Saat dicoba, pintu itu terkunci rapat. Ketika Alex menyinggung soal pintu itu, Pak Kusno mendadak berubah. Tatapannya keras, suaranya berat. Jangan sekali-kali kau coba masuk ke sana, katanya, seolah itu peringatan terakhir. Tempat itu berbahaya. Bukan untukmu. Alex mengangguk, tapi dalam hati, justru rasa penasaran semakin membesar. Kenapa harus dilarang? Apa yang disembunyikan Pak Kusno di villa ini? Malam berikutnya, setelah yakin Pak Kusno sudah pergi, Alex membawa senter dan obeng kecil. Ia kembali ke pintu besi yang terkunci. Setelah beberapa kali mencoba, kunci tua itu akhirnya patah dan pintu berhasil dibuka dengan suara berderit panjang. Tangga sempit menurun ke ruang bawah tanah. Udara di dalam terasa lembab, dengan aroma aneh seperti campuran tanah basah dan sesuatu yang membusuk. Alex menyorotkan senternya dan tertegun. Jejak-jejak sisa ritual terlihat jelas. Lilin-lilin hitam yang sudah meleleh, simbol-simbol kuno tergores di lantai batu, dan dinding penuh noda arang. Di sudut ruangan, sebuah kotak kayu tua tertutup rapat. Dengan tangan gemetar, Alex membukanya. Di dalamnya, ia menemukan potongan-potongan kecil, terlihat seperti benda pribadi, namun tidak langsung jelas apa bentuknya. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, ini bukan sekadar ruang penyimpanan biasa. Dengan hati-hati, Alex mengeluarkan isi kotak kayu. Ada segelintir potongan rambut hitam yang sudah kusut, beberapa perhiasan kecil berlapis emas, cincin, gelang, dan kalung yang terlihat usang. Ketika cahaya senter jatuh ke sebuah liontin, Alex tercekat. Ia mengenalinya. Liontin itu pernah ia lihat di sebuah berita yang viral beberapa tahun lalu. Sinta, seorang gadis muda yang hilang misterius di Pacet. Foto terakhir yang beredar menunjukkan ia mengenakan liontin yang sama. Alex mundur beberapa langkah,
Tubuhnya bergetar. Potongan rambut itu bisa jadi milik Sinta. Dan jika benar, berarti villa ini bukan hanya menyimpan rahasia, tapi juga menjadi saksi hilangnya seseorang. Di kepalanya, ribuan pertanyaan muncul. Apa yang sebenarnya terjadi di villa ini? Apa hubungan Pak Kusno dengan Sinta? Dan berapa banyak lagi rahasia yang terkubur di ruang bawah tanah itu? Sejak penemuan kotak kayu itu, Alex mulai merasa tidak sendirian di villa. Malam-malamnya dipenuhi bisikan samar yang datang dari loteng, seolah memanggil namanya. Suatu malam, saat menulis di laptop, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Bintang kecil, di langit yang biru. Alex terdiam. Itu potongan lirik lagu anak-anak. Pesan berikutnya menyusul. Amatlah indah, siapa yang punya? Dan selalu diakhiri dengan inisial singkat, P. Sejak itu, setiap malam Alex menerima pesan serupa. Lirik-lirik lagu anak-anak yang semestinya polos, kini terasa mengerikan, seolah mengandung kode rahasia yang ditujukan hanya padanya. Malam itu hujan deras turun mengguyur Pacet. Petir menyambar, dan seketika listrik di villa padam. Gelap gulita menyelimuti. Alex hanya mengandalkan cahaya senter kecilnya. Rasa tidak aman semakin kuat. Ia mencoba menenangkan diri dengan kembali memeriksa barang-barang yang ia temukan sebelumnya. Di tumpukan debu lemari tua, ia mendapati buku harian usang dengan sampul kulit retak. Saat membukanya, tulisan tangan seorang wanita menyapanya. Itu adalah buku harian Sinta. Halaman demi halaman mengungkapkan cerita tentang kehidupannya. Bagaimana ia jatuh cinta pada seorang pria bernama Putra, kekasih yang awalnya penuh perhatian, namun perlahan berubah menjadi posesif dan mengancam. Di halaman terakhir, Sinta menulis tentang janji Putra untuk membawa dirinya ke villa ini. Kalimat terakhir yang tercatat membuat bulu kuduk Alex merinding. Jika aku menghilang, mungkin aku sudah terkunci di tempat yang bahkan cahaya tak bisa menemukanku. Kecurigaan Alex makin memuncak. Ia memutuskan menyisir setiap sudut villa, mencari jawaban. Saat menggeser bingkai foto tua yang menggantung miring di dinding ruang tamu, tangannya menyentuh sesuatu yang keras di baliknya. Sebuah kamera tersembunyi. Alex berhasil menyalakannya menggunakan baterai cadangan. Rekaman lama muncul di layar kecil kamera itu. Di sana, ia melihat sosok Sinta masih hidup, sedang bertengkar hebat dengan seorang pria muda. Wajah pria itu jelas terlihat. Putra. Rekaman menampilkan Putra yang marah, berteriak-teriak sambil menuduh Sinta ingin meninggalkannya. Sinta menangis, memohon agar dilepaskan. Tiba-tiba, Putra kehilangan kendali. Ia menarik paksa lengan Sinta, menyeretnya keluar dari ruang tamu. Kamera bergetar, terdengar suara pintu besi berderit, dan rekaman berhenti tepat ketika bayangan mereka menghilang ke arah ruang bawah tanah. Alex menutup kamera dengan tangan gemetar. Sekarang ia tahu, rahasia gelap villa ini tidak hanya tentang mitos, tapi tentang pembunuhan yang nyata. Dengan tangan masih bergetar, Alex langsung menghubungi seorang kenalannya di kepolisian, Inspektur Bima. Ia menceritakan semua penemuan yang ada di villa, kotak kayu, buku harian Sinta, hingga rekaman kamera tersembunyi yang menampilkan Putra menyeret Sinta ke ruang bawah tanah. Namun suara Bima di telepon terdengar datar, nyaris tak peduli. Alex, kau terlalu banyak membaca cerita misteri. Itu hanya sugesti dari pikiranmu yang sedang lelah. Jangan terbawa halusinasi, ucapnya sambil tertawa kecil. Alex mencoba meyakinkan lagi, namun jawaban Bima tetap sama. Kalau kau merasa tidak aman, tinggalkan villa itu. Jangan buat imajinasimu jadi nyata. Telepon terputus. Alex menatap layar ponselnya dengan tatapan kosong. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar sendirian. Kembali ke meja kerja, Alex menaruh buku harian Sinta yang sempat ia baca. Namun kali ini, sesuatu membuatnya curiga. Ada bagian di sampul belakang yang terasa lebih tebal dari biasanya. Dengan hati-hati ia mengoyak lapisan kulit retak itu, dan menemukan selembar halaman tersembunyi. Di sana tergambar sebuah peta kasar, dengan tanda silang merah di tengah hutan di belakang villa. Di sampingnya tertulis kalimat singkat.
Disinilah semuanya berakhir. Dan mungkin akan dimulai lagi. Alex menelan ludah. Peta itu bukan sekadar catatan. Ia merasa Sinta ingin meninggalkan pesan terakhir. Sebuah jalan menuju kebenaran. Meski hujan masih turun deras, Alex mengambil jas hujan dan senter. Ia memutuskan untuk pergi sendirian ke titik yang ditandai. Langkahnya berat, namun dorongan rasa penasaran lebih kuat daripada rasa takut. Ketika ia menembus hutan gelap dan dingin, ia sadar satu hal, teror ini bukan hanya tentang masa lalu Sinta dan Putra, tapi kini, entah bagaimana, juga tentang dirinya. Hutan pacet gelap, hanya diterangi cahaya senter Alex yang bergetar mengikuti langkahnya. Hujan sudah mulai reda, namun suara tetesan air dari dedaunan terasa seperti bisikan samar. Setelah mengikuti peta selama hampir setengah jam, Alex tiba di sebuah tanah lapang kecil. Di sana ia menemukan bekas lingkaran ritual serupa dengan yang ada di ruang bawah tanah. Di tengah lingkaran, tanah terlihat gembur, seperti baru saja digali. Alex berjongkok, menyentuh tanah itu, dan mendapati sepotong kain lusuh, sejenis gaun wanita. Jantungnya berdegup kencang. Apakah ini milik Sinta? Namun sebelum sempat berpikir lebih jauh, suara ranting patah terdengar dari balik pepohonan. Alex menoleh, namun tak melihat siapapun. Malam berikutnya, Alex kembali menerima pesan di ponselnya. Kali ini, potongan liriknya berbeda. Tidurlah, anakku, tenanglah sayang. Dan lagi-lagi diakhiri dengan huruf P. Alex semakin yakin, Putra masih hidup. Ia mencoba menghubungi lagi Inspektur Bima, namun sambungan sulit. Ketika akhirnya tersambung, Alex mendengar suara aneh, bukan hanya Bima, tapi seperti ada orang lain yang berbisik di belakangnya. Bima lagi-lagi menolak semua ceritanya. Dalam keputusasaan, Alex memutuskan kembali ke ruang bawah tanah villa. Ia ingin menemukan bukti yang lebih kuat. Di sana, ia menyadari ada dinding palsu di balik rak kayu. Dengan tenaga penuh, ia berhasil merobohkannya. Yang terbuka adalah ruang kecil tersembunyi dengan bau menyengat. Di lantai, terdapat tulang belulang manusia bercampur dengan potongan pakaian wanita. Alex terpaku. Inilah bukti bahwa Sinta memang mati di villa ini. Namun tiba-tiba, suara langkah berat terdengar dari atas. Pintu ruang bawah tanah berderi terbuka, dan sosok yang sudah lama ia curigai akhirnya muncul, Pak Kusno. Wajah tua itu tampak muram, tapi matanya berkilat. Kau seharusnya tidak membuka semuanya. Suaranya dingin. Sinta, terlalu ingin bebas. Putra tak bisa menerimanya. Dan aku, hanya membantu menyembunyikan. Alex terdiam. Jadi benar, Putra adalah pembunuhnya. Tapi Pak Kusno yang menutupi. Pak Kusno melangkah masuk, membawa obeng karatan. Sekarang, kau juga tahu terlalu banyak. Sebelum Pak Kusno mendekat lebih jauh, suara keras menggema dari luar villa. Polisi menerobos masuk, menyorotkan senter. Inspektur Bima muncul dengan wajah tegang. Pak Kusno, letakkan itu. Teriaknya. Pak Kusno terdiam, lalu menghela napas panjang, seolah semua rahasia yang dipendamnya runtuh dalam sekejap. Ia menjatuhkan obeng, lalu duduk di lantai. Bima menoleh ke Alex. Aku tak percaya padamu, sampai rekaman kamera yang kau kirimkan barusan. Itu bukti cukup untuk membuat kami bergerak. Beberapa minggu kemudian, kebenaran terungkap. Putra, pacar Sinta, membunuhnya dalam ledakan amarah. Pak Kusno, pemilik villa, membantu menyembunyikan jasad dan bukti, karena Putra adalah keponakannya sendiri. Villa itu menjadi tempat rahasia keluarga, hingga Alex secara tidak sengaja membongkarnya. Alex kembali ke kotanya dengan hati berat. Ia berhasil menyelesaikan novelnya, namun kali ini kisahnya bukan fiksi, melainkan terinspirasi dari pengalaman nyata. Dan meski kasus itu resmi ditutup, setiap kali ia menerima pesan tak dikenal di ponselnya, Alex masih merinding. Selalu ada kemungkinan Putra belum benar-benar selesai dengannya.